Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak dalam dada kan jadi kekuatan. Suara langkahmu yang tengah berlari kencang, sendiri kan ku cari di tengah angin ini. Berangkat! Lihat, mau apa mereka berdua? Nah, akan kumulai. Iya. Ayo, pegangan padaku. Oh iya. Paman, baik-baik saja. Jangan panggil aku paman. Panggil aku Leorio. Dalam perjalanan menuju Dore tahun ini, sepertinya aku tidak merasa bosan. Selamat tinggal, Pulau Kujira. Sepuluh ribu satu. 10.000. Badannya sebesar itu, tapi bisa mabuk laut. Memalukan sekali. Setiap tahun juga begini. Sebelum sampai ke Pulau Dore, sudah tak ada lagi yang bisa dimuntahkan karena tubuhnya hanya tinggal tulang. Kali ini beberapa orang saja yang bisa bertahan. Menurut pengamatanku, orang yang terlihat kuat adalah... Hei Bung, bisakah kau ambil ini? Ayo terus. Aku bertahan pada dia. Ayo terus. Oh, hebat juga kau. Sudah cukup, Katsuo. Turunlah. Ayo turun dari kapal ini. Tapi tolong, jangan. Lakukan. Lempar! Semua orang yang telah naik kapal ini harus mengikuti apa yang kukatakan.
Semua orang yang tidak kusukai akan kukeluarkan dari sini. Ingat itu. Padahal kami kan sudah baik. Dapat. Dapat. Nah, kau berhasil memancing ikan yang besar. Apalagi yang kau pancing itu adalah ikan terbang yang sudah jarang terlihat. Iya, di Pulau Kujira aku juga jarang melihat ikan ini. Angin tak berembus sedikit pun. Kalau seperti ini, kapan kita bisa sampai di Pulau Dore ya? Sebentar lagi akan ada badai. Yang benar saja, ombak sedikit pun tak ada. Angin tidak berhembus sama sekali. Lalu banyak kriak kecil di laut. Burung camar juga sudah saling memperingatkan. Burung camar katamu? Memangnya kau tahu bahasa burung? Iya, walaupun tidak semuanya. Kau ingin membohongiku ya? Nah, kalau tak salah kau naik dari Pulau Kujira ya? Apa pekerjaan ayahmu? Orang hunter. Meskipun aku hanya mengenalnya lewat foto. Tapi aku sangat menghormatinya. Begitu ya? Jadi ayahmu juga hunter? Nah, Ada apa? sebesar apa badainya dan kapan datangnya? Burung camar mengatakan kalau badainya lumayan besar. Lalu dengan laju seperti ini, datangnya 2 jam lagi. Padahal sudah sekian lama aku bekerja sebagai nakoda. Tapi kau adalah orang kedua yang bisa memperkirakan badai seperti itu. Orang kedua? Semuanya, turunkan layar. Hati-hati ya! Maaf, tanganku sedikit licin. Wah, enak saja bilang. Terlalu cepat 10 tahun kalau mau mengujiku dengan benda seperti ini. Sepertinya tahun ini pesertanya cukup kuat. Hei, lihat. Apa itu? Apa ya? Itu adalah api Saint Elmo. Itu api Saint Elmo. Saat di atas tiang kapal ada awan yang bermuatan listrik tinggi. Maka muatan listrik statis yang ada di ujung tiang akan menjadi sangat besar dan menyebabkan fenomena timbulnya cahaya yang disebut api Saint Elmo. Begitu ya? Akhirnya kau buka mulut juga ya. Tapi ternyata yang keluar adalah penjelasan yang lengkap seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang telah melihat api Saint Elmo tidak akan bisa pulang dalam keadaan hidup. Itu juga sangat menarik.
Sebentar lagi badai besar akan datang. Tampaknya tahun ini aku akan bisa berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa sebagai hunter. Selamat datang. Nakoda, ada air masuk dari lambung kapal. Hah? Sumbat saja dengan orang-orang yang tak berguna yang ada di situ. Baiklah, Pak. Gelombang besar datang, kita terbang. Terbang! Memalukan. Padahal lemah begini, tapi mau mengikuti ujian jadi hunter. Minumlah air ini dan kunyah rumputnya. Pasti akan baikan. Sepertinya hanya 3 orang saja. Ikan paus di laut seakan memanggilku. Kau ingin tanya nama kami, ha? Benar. Namaku Gon. Namaku Kurapika. Namaku adalah Leorio. Gon, Kurapika, Leorio. Lalu, kenapa kalian ingin menjadi hunter? Hei, jangan seenaknya saja tanya begitu. Ini bukan tes wawancara. Sudah, cepat jawab. Apa katamu? Karena hunter adalah pekerjaan ayahku, jadi aku ingin mencobanya agar tahu pekerjaan seperti apa. Hei, jangan seenaknya menjawab. Sekarang aku sedang bicara dengan kakek ini. Menjawab alasan saja kan tidak apa-apa. Aku tidak mau. Pokoknya aku tak akan beritahu. Kau tahu, aku adalah tipe orang yang tak akan berbuat sesuatu yang tak kuinginkan. Kau sama denganku, Leorio. Hei, berapa umurmu sekarang? Jangan memanggilku dengan so akrab begitu ya. Berkata bohong untuk menjawab pertanyaan yang tidak disukai itu adalah hal yang mudah. Hah, Tapi menurutku, keserakaan dan kebohongan itu adalah suatu hal yang sangat memalukan juga. panggil aku dengan Kak Leorio. Aku tidak mungkin bisa mengatakan alasanku yang sebenarnya kepada orang yang baru kutemui. Jadi untuk saat ini, aku masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Karena sebenarnya itu merupakan hal yang sangat pribadi bagiku. Panggil aku dengan sebutan Kak Leorio. Kak Leorio. Yang tidak bisa menjawab pertanyaanku turun dari kapal sekarang juga. Masih belum mengerti. Ujian hunter sudah dimulai sejak kalian menaiki kapal ini. Dia dari asosiasi hunter. Seperti yang kalian ketahui, ada banyak sekali orang yang ingin menjadi hunter. Tapi tak ada cukup penguji untuk menyeleksi semua orang seperti itu. Karena itulah mereka menyewa orang seperti aku untuk memperkecil jumlah calon peserta. Semua orang yang telah diturunkan dari kapal dan orang-orang lemah ini akan kulaporkan sebagai calon peserta yang telah gugur. Biarpun mereka pergi ke tempat pengujian pun, mereka tidak akan dibiarkan masuk. Dan itu berarti penilaianku sangat menentukan.
Apakah kalian bisa mengikuti ujian yang utama atau tidak? Hah, apa boleh buat? Akan ku jawab. Sengaja aku ingin jadi hunter karena... Aku orang yang tersisa dari suku Kuruta. Hei, aku kan bicara dengan dia. Keinginanku adalah untuk menjadi blacklist hunter yang bertugas menangkap para penjahat yang sudah menjadi buronan. Alasannya? 4 tahun yang lalu, semua anggota sukuku dibantai. Pelakunya organisasi pembunuh Gen E Ryodan. Aku ingin menjadi hunter untuk menangkap mereka. Jadi itu alasanmu menjadi hunter? Organisasi Gen E Ryodan adalah organisasi penjahat kelas tinggi. Bahkan hunter yang hebat pun belum bisa melawan mereka. Bisa jadi kau akan mati sia-sia. Aku tidak pernah takut mati. Yang kutakuti adalah kalau kemarahanku pada Gen E Ryodan tidak pernah terlampiaskan. Hah, kau ini memang besar mulut juga ya. Kalau memang cuma ingin balas dendam kan tidak perlu harus jadi hunter segala. Itu adalah pertanyaan yang paling bodoh. Di dunia ini banyak sekali tempat yang tidak bisa dimasuki, informasi yang tidak bisa ditanyakan, dan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang bukan hunter. Iya kan, Leorio? Sudah ku bilang, panggil aku Kak Leorio. Lalu, apa alasanmu, Leorio? Sebenarnya, aku tidak ingin menjawab pertanyaanmu. Tapi apa boleh buat, akan ku jawab dengan jujur. Uang. Aku akan jadi hunter untuk mendapatkan banyak uang. Asal ada uang, aku bisa mendapatkan apapun. Rumah yang megah, mobil yang mewah. Kepribadian tidak bisa dibeli dengan uang, Leorio. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ayo keluar. Sepertinya orang dari suku Kuruta memang tidak tahu sopan santun. Tarik kembali ucapanmu, Leorio. Panggil aku Kak Leorio. Ayolah. Itu yang kuinginkan. Hei, kalian! Aku belum selesai bicara. Tunggu! Biarkan saja. Kalau ingin mengenal seseorang, maka akan bisa merasakan kemarahan terhadap sesuatu dari orang itu. Itu adalah kalimat kesukaanku yang diajarkan oleh Bibi Mito. Dan menurutku, alasan kenapa mereka berdua marah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi lebih baik tidak usah dihentikan. Apa? Ada retakan pada tiang utama? Ya, bahaya kalau tidak segera diperbaiki. Kalau kau mau minta maaf sekarang, akan kumaafkan. Leorio. Oh, itu yang harus minta maaf. Sedikit pun aku tidak berniat untuk mengalah. Hebat juga kau. Kau juga. Katsuo, hati-hati! Iya! Maaf ya, aku merepotkanmu.
Pasang layarnya. Tarik ujungnya. Gon, Pasangkan talinya. kenapa kau melakukan hal yang Dekat, berbahaya? dekat dengan Itu kencang. sangat berbahaya. Seandainya saja kami tidak menangkapmu, kamu juga bisa ikut tenggelam ke dasar Awas laut. gulungan yang benar. Tapi kalian menangkapku kan? Ah, Lalu bagaimana dengan pertarungan kalian? pertarungan? Oh iya, tadi kami sedang bertarung ya. Aku yang akan minta maaf lebih dulu. Maafkan aku ya, Kak Leorio. Ah, jangan begitu. Aku jadi malu. Panggil saja aku Leorio. Kurapika, aku juga minta maaf ya. Tentang semua kata-kata buruk mengenai sukumu. Kalian yang bertiga aku nyatakan lulus. Ah, Benarkah? Ya, aku akan mengantar kalian sampai ke Pulau Dore dengan tanggung jawab. Asik. Tapi bisakah kita sampai di sana sebelum kapal bobrok ini tenggelam? Percayalah pada kalianku. Sepertinya sebagian besar punya tujuan yang sama dengan kita. Para peserta ujian hunter yang berkumpul dari seluruh penjuru dunia ya. Kau tahu tidak kendaraan apa yang menuju ke kota Jaban ya? Pak Nakoda, terima kasih untuk semuanya. Aku menikmati semua pelayaran yang menyenangkan ini. Bisa juga kau nak. Pelayaran yang sangat dahsyat begitu. Bisa kau sebut sebagai pelayaran yang menyenangkan. Tetapi biarpun kalian telah tiba di pelabuhan Dore, perjalanan kalian masih sangatlah jauh. Iya, aku tahu. Aku tak mau lagi dengar ceramahmu. Karena kami sudah cukup banyak mendengarnya selama di pelayaran. Tapi untuk terakhir kalinya akan kuberitahu satu hal. Anggap ini sebagai bonus spesial. Bonus spesial? Lihat itu. Hah? Pergilah menuju sebatang pohon sidang. Karena itu adalah satu-satunya jalan pintas untuk menuju arena ujian. Kalau sudah mengerti, cepat pergi sana. Karena saat ini ujiannya sudah dimulai. Terima kasih, jaga diri baik-baik. Ya, kalian baik-baik juga ya. Dah. Semuanya, terima kasih banyak ya. Kau bisa tenang, Jin. Karena anak dari elang adalah anak elang juga. Jalan yang menuju kota Jaban. Tempat arena ujian itu benar-benar berlawanan arah dengan jalan yang menuju gunung. Kau benar. Apanya yang jalan pintas? Kalau kita ke sana malah buang-buang waktu. Mungkin lebih baik kalau kita langsung saja ke kota Jaban. Kalau mau pergi ke kota Jaban, ada bis yang langsung menuju ke sana. Halte bisnya ada di dekat situ. Siapa kau ini? Aku adalah Matsu, peserta ujian juga. Seperti halnya kalian. Perkenalkan diriku. Namaku Gon. Janganlah tersinggung. Dia itu memang sedikit aneh. Namaku Leorio. Hai Masyu, apa kau juga mau naik bis? Sayang sekali aku tidak suka naik bis. Aku sudah memutuskan untuk menuju ke arah gunung yang ada pohon sidarnya itu. Jadi kau searah denganku ya? Ah, kebetulan sekali. Aku juga sedang mencari orang yang cocok untuk jadi teman seperjalananku. Bagaimana kalau kita pergi sama-sama, Gon? Ya, Hai Gon. aku akan pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Nakoda. Aku yakin pasti ada alasannya. Mungkin lebih baik kalau kau punya sedikit rasa curiga pada orang lain. Aku menyarankan padamu untuk naik bis saja. Hai Kurapika. Aku lebih tertarik pada tindakan Gon daripada memikirkan kata-kata Pak Nakoda. Untuk sementara aku akan menyertainya. Tak kusangka mereka semua tak punya pendirian. Biarpun kita hanya berteman sebentar, tapi baik-baik saja ya. Hati-hati di jalan ya, Leorio. Susah juga ya. Hai, tunggu aku.
Satu ton besi dan 1 ton kapas, kalau ditimbang mana yang lebih berat? Lebih berat besi. Jawabannya yang benar adalah sama, karena keduanya 1 ton. Adik dan kakak siapa yang lebih tua? Jawabannya belum tentu yang manapun, karena bisa jadi mereka kembar. Apa yang mereka lakukan di sini? Tidak usah dipedulikan. Kita harus bergegas. Ya, Bagus. Kebanyakan peserta ujian adalah orang-orang sombong yang ingin jadi hunter agar mendapatkan uang banyak. Setelah begitu lama, aku ingin bisa bertemu dengan peserta ujian yang sesuai dengan harapan kita. Hei, jangan mendorongku. Ah, bodoh. Hai, Pak Supir. Kira-kira kapan bis ini tiba di kota Jabat? Aku peringatkan padamu, jangan mengajak bicara supir yang sedang mengemudi. Itu tidak baik. Kita kan sudah lewati jalan ini. Iya, sepertinya bis ini berputar di satu tempat saja. Tak mungkin. Hei, tujuan bis ini benar-benar kota Jaban kan? Kota Jaban. Kita akan menuju ke sana. Bila aku sudah menginginkannya. Hah? Apa katamu? Ini perangkap, bis ini perangkap. Jangan main-main. Kalau kau main-main... Sudah berhenti, Tuhan. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Hai, cepat jalankan bisnya. Penumpang di sini membingungkan. Banyak maunya. Aku harap kalian semua masih mau menaiki bisku lagi. Aku tak mau lagi naik bismu. Kembalikan uangku. Apa boleh buat? Apa kakimu masih terasa sakit, Masu? Iya, sepertinya kakiku jadi terkilir karena tak terbiasa berjalan di gunung. Maaf ya, Gon. Tidak usah dipikirkan. Oh iya, tunggu sebentar ya, Masu. Ada apa, Gon? Mungkin di gunung ini tumbuh rumput-rumputan obat. Aku akan mencarinya dulu ya. Bicara apa kau? Bukan saatnya untuk mampir-mampir dulu. Kalau memang kau buru-buru, kau bisa saja pergi duluan kan? Sampai jumpa. Padahal sebentar lagi akan tiba di kota yang kutuju. Hei, jangan tinggalkan aku sendiri. Kau ada di mana, Gon? Dasar binatang, kalau kau berani menyerangku, tak akan kubiarkan kau begitu saja. Simpan senjatamu itu. Paling-paling kau tidak bisa menggunakannya dengan benar. Hei, Gon. Gon! Binatang itu sudah berniat membunuh. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Tunggu, Kurapika. Dia hanya marah karena wilayah kekuasaannya telah dilanggar. Tenanglah, kami tidak akan mengganggumu. Kami sama sekali tidak berniat untuk melanggar wilayah kekuasaanmu. Tenang ya. Awas, Gon! Jangan mengejarku! Jangan mengejarku ya! Untuk apa dia datang kemari? Aneh. Perangkap, bisnya. Iya, aku jadi susah karenanya. Jadi karena alasan itu lalu kau mengikuti Gon, Leorio? Sebenarnya bukan begitu. Hanya saja aku kira kalian akan kesepian kalau tidak ada aku.
Kita ini kan teman seperjalanan. Karena itu, Gon, sana bawa pergi binatang itu jauh-jauh dariku. Dadah. Oh iya Gon, sampai kapan kau bermaksud untuk diam di tempat ini? Mungkin saat ini sudah ada orang yang telah mendahului kita, Gon. Kalau tadi kau menuruti nasihatku dan tidak mampir-mampir, kita tak perlu menghadapi bahaya. Tapi tidak apa-apa kan? Hah? Sekarang kita bertemu dengan Leorio. Kakimu juga sudah baik kan? Ya kan? Itu lebih bagus kan, Masu? Tempat yang mengerikan. Tak ada satupun orang di sini. Tapi pasti ada banyak orang. Jangan sampai lengah. Kenapa bisa tahu hal seperti itu? Bukankah terdengar bunyi nafas manusia dari berbagai penjuru? Iya, terdengar juga bunyi pakaian bergesek. Apa mereka sembunyi ya? Sayang sekali. Aku ini cuma manusia biasa. Hah? Gon? Nenek, apa kabar? Siapa mereka ini? Mengerikan. Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Dak dikduk, dak dikduk. Apa-apaan mereka ini? Hai Masu, ini benar-benar jalan yang tepat kan? Iya, tidak salah lagi. Bila kau ingin mencari jalan lain, aku tidak akan mencegahmu. Iya, aku akan lewat jalan lain. Karena aku sudah sangat muak dengan perangkap yang bodoh seperti ini. Sudah cukup yang kualami di bis yang tadi. Tunggu Leorio, seperti yang Masu bilang, ini jalan yang benar. Apa? Soalnya di jalanan yang lain tadi banyak terasa adanya hawa monster dan binatang buas. Tapi setelah menghindari jalan-jalan itu dan terus berusaha menuju ke pohon sidar, ternyata kita sudah sampai di sini. Kalau begitu, siapa mereka semua? Jangan-jangan itu perangkap juga. Hei kalian, kalian sedang menuju ke pohon sidar itu kan? Kalian tidak akan bisa sampai tanpa melewati kota ini. Jalanan gunung yang lain sangat rumit dan berliku-liku. Lagi pula banyak sekali monster dan binatang buas. Benar apa yang dikatakan bocah itu. Lihat, itu tanda yang sama seperti yang dimiliki oleh Pak Nakoda. Jadi begitu ya, nenek ini pun berarti ini salah satu bagian dari ujian Hunter. Jadi rupanya nenek ini penguji juga ya? Dak dikduk, dak dikduk, Dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk, dak dikduk. Kuis dak dikduk 2 pilihan. Kuis? Aku hanya akan mengajukan 1 pertanyaan. Waktu menjawab hanya 5 detik. Kalau jawabannya salah dianggap gugur. Lupakan impian untuk jadi hunter. Jadi ini kota tempat kuis 2 pilihan yang sering kudengar itu. Jawab pertanyaannya dengan 1 atau 2. Semua jawaban selain itu akan dianggap sebagai jawaban yang salah. Hai, tunggu. Apa kami berempat harus menjawab 1 pertanyaan? Begitu lebih cepat selesai kan? Tapi seandainya dia salah menjawab, apa aku ikut dikeluarkan? Itu tidak mungkin. Justru kemungkinan sebaliknya yang jauh lebih tinggi sampai aku ingin menangis. Tapi dari 4 orang sudah cukup 1 orang saja yang bisa menjawab pertanyaannya. Itu kan mudah. Lagi pula aku tidak begitu pintar menjawab kuis. Maaf, akulah yang pertama kali akan menjawab pertanyaanmu. Boleh kan, Nek? Wah, kelihatannya percaya dirimu sangat besar. Aku tidak keberatan. Baguslah kalau begitu. Aku tidak ingin kau sampai ikut gugur hanya gara-gara mereka. Masu. Sayang sekali. Sejak pertama kali aku bertemu, aku tidak punya niat sedikit pun untuk berteman dengan kalian. Asalkan aku bisa sampai dengan selamat di kota ini, selanjutnya akan mudah. Karena aku ahli dalam menggunakan otak. Aku sudah tidak perlu lagi dengan kalian. Masu, apa katamu? Biarkan saja. Kalau kita bisa mendengar pertanyaan untuknya lebih dulu, kita bisa ikut belajar. Itu benar, tapi... Nah, cepat berikan pertanyaannya, Nek. Cepat. Ini pertanyaannya.
Ibu dan kekasihmu ditangkap oleh gerombolan penjahat dan hanya satu orang yang bisa diselamatkan. Siapa yang akan kau selamatkan? 1 ibu, 2 kekasihmu. Yang benar saja. Itu bukan pertanyaan yang jawabannya sama bagi setiap orang. Dia bercanda kan? Ini kuis paling mudah bagi masuk. Jawabannya... Jawab dalam waktu 5 detik. 5, 4. 1. Apa alasannya? Karena aku hanya punya 1 orang ibu di dunia ini. Kalau kekasih, aku masih bisa mencarinya lagi. Lewatlah. Maaf, aku pergi duluan ya. Akan kusiapkan kalian banyak perangkap di sana. Jangan bercanda. Mana ada kuis macam ini? Seandainya memilih untuk menyelamatkan kekasih, itu kan juga tidak bisa dibilang salah. Hei nenek, untuk pertanyaan seperti ini, tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Ataukah kami harus menjawab sesuai dengan yang diinginkan nenek? Aku mundur. Aku lewat rute lain saja. Sudah terlambat. Kalau tidak mau jawab pertanyaan kuis, kau akan dianggap gugur. Apa? Kau tidak akan bisa jadi hunter. Gon, Leorio. Apa? Jangan-jangan kau mau menjawab kuis yang bodoh seperti itu tadi ya? Kuis ini, tunggu dulu. Tidak kuizinkan kau bicara lebih dari itu. Sepertinya bocah bermata kucing itu sudah menyadarinya. Kalau kalian mengatakan hal yang tidak-tidak, kalian akan langsung kuanggap gugur. Jawab ini. 1, mengikuti kuis. 2, tidak mengikuti. 1. Sadarlah Leorio, ini trik yang mudah. Gon, pasti kau juga mendengarnya. Kalau begitu kau pasti sudah menyadari trik dari kuis ini. Nah, ini pertanyaannya. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan sudah diculik dan hanya 1 orang yang bisa diselamatkan. 1 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Yang mana yang akan diselamatkan? Nenek tua, seenaknya saja kau. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Bersiaplah! Jadi itu jawabanmu ya, Leorio. Berani-beraninya kau mengajukan pertanyaan bodoh yang tak perlu dijawab seperti ini. Sombong sekali kau pakai mengatakan kalau tidak bisa menjawab tidak bisa menjadi hunter. Sudah cukup. Tenanglah, Leorio. Diamlah. Sebagai oleh-oleh, akan kutangkap nenek ini dan akan kuseret sampai ke arena ujian. Lalu akan kuberi pelajaran dan kumarahi semua anggota Dewan Penguji. Memangnya apa hubungannya kuis seperti ini dengan menjadi hunter? Aku sudah bosan dengan ujian seperti ini. Apa kau ingin menggagalkan keberhasilan yang sudah kita dapat? Apa? Sekarang kita sudah berhasil lolos, Leorio. Diam. Itu adalah jawaban yang benar. Diam katamu? Tadi kau kan sudah bilang, tidak ada jawaban yang benar-benar tepat. Dan itu benar. Tidak ada jawaban yang benar di dalam kuis ini. Tapi peraturannya harus menjawab dengan 1 atau 2. Berarti kita hanya bisa diam, kan? Tetapi tadi Masu mengatakan... Nenek itu tidak mengatakan benar. Dia hanya bilang lewatlah. Barusan aku mendengar teriakan Masu. Tampaknya dia sudah diserang oleh binatang buas atau monster. Dia sudah menggali lubang kuburannya sendiri karena ingin mendahului kita. Berarti yang benar bukanlah jalan ini. Kau benar. Jalan yang sebenarnya ada di sini. Ini jalan lurus. Setelah berjalan 2 jam kalian akan tiba di puncak. Jawabannya adalah diam. Kalau masih belum puas, tangkap saja nenek ini dan seret kemanapun yang kau mau. Nenek, maafkan aku ya. Kau tidak perlu minta maaf. Aku melakukan pekerjaan ini karena ingin bertemu dengan orang sepertimu. Berjuanglah dan jadilah hunter yang baik. Iya. Pergilah. Sepasang suami istri yang tinggal di rumah di bawah pohon sidar itu akan menjadi pemandu kalian. Kalau mereka berkenan dengan kalian, mereka akan mengantar sampai ke arena ujian. Tak bisa. Dipikir seperti apapun aku tak tahu jawabannya.
Jadi kau masih memikirkannya ya? Sudah, tak perlu. Kenapa? Karena kuisnya sudah selesai dan kita sudah berhasil lulus. Aku sudah tahu itu. Lalu kenapa? Tapi seandainya aku benar-benar mengalami keadaan di mana aku hanya bisa menolong satu dari dua orang yang sangat penting bagiku. Saat dimana harus memilih salah satu, meskipun keduanya bukanlah pilihan yang benar-benar tepat. Mungkin suatu ketika nanti akan tiba saat seperti itu. Itulah tujuan dari kuis ini sebenarnya. Bertahanlah terhadap keadaan yang sekejam apapun, karena kenyataan bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat menyedihkan. Ingatlah itu, bila telah tiba saatnya untuk berpisah. Apa ini? Cepatlah datang, akan kuberi sambutan yang hangat. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka